kenapa lo kemudian yang kemudian sudah lama terjun di dunia musik berani memutuskan, apalagi setelah vakum lama dari menulis ya, artinya menulis sebuah karya di dalam bentuk print gitu. Apa yang membuat lo berani untuk menulis buku ini? Kita hidup di tengah berbagai macam layar ya, dimana kayak gue pernah nganterin anak gue di Jepang ke satu tempat game, kanan kiri layar semua. Ini gue yang mengamati layar atau layar mengamati gue, dan nggak nyaman. Ada capeknya kita tuh. Beranggapan nggak ya? Mungkin di zaman itu kita nenteng buku itu kayak jadi bagian orang-orang yang terpilih kah? Atau ada prestis tertentu nggak yang lo rasakan kalau misalnya kita baca buku, bawa buku ke kampus, bawa buku ke coffee shop gitu ya. Menurut lo ada nggak sih? Dulu nenteng buku kayaknya bukan kemewahan. Karena kita fokus kita waktu itu, gue inget banget pada saat Cukup Manik rekaman tahun 2005 aja baru ada Nokia. Gue inget banget gue pakai Nokia layar warna biru waktu itu. Habis itu eranya BB. Jadi sebenarnya fokus mahasiswa saat itu tuh memang kalau nggak main gitar di kelas ngobrol atau bawa buku. Di era short content culture ini kita sadar lagi sedang begitu keadaannya, peradabannya lagi begitu. Lo memungkinkan nggak buat lo hasil tulisan lo ini lo translasikan ke arah sana? Nggak mau, karena sebenarnya dalam keadaan gue mempromosikan ini kan, gue melihat digital itu kan bukan hanya sebagai kehidupan sosial baru ya. Dia juga adalah juga pasar sebenarnya. Mau nggak mau gue harus bikin konten potongan-potongan cuplikan gue yang orang, oh buku ini tuh tentang ini. Kayak kemarin gue dialog dengan Endah di podcastnya. Termasuk juga di podcast ini gitu. Jadi bahkan ini pun obrolan kita di sini akan dikutip orang. Saya lagi riset nih Peko nih. Saya mau nanya dong, Peko kan ngerti musik-musik gitu. Saya lagi... Gue termasuk dibilang orang-orang si gerbang musik ya. Si gerbang? Si gerbang musik. Emang kayak gerbang sih kalau dari postur badan emang kayak gerbang. Saya lagi riset ini. Emang ada juga hayunya kadang-kadang. Sama-sama datang, kelihatan dari saya. Musik grunge apa sih musik grunge? Saya lagi ngedalamin bang. Sorry ada telepon. Hello. Sorry. Saya lagi ngulik grunge. Jadi saya anaknya grunge banget. Hello. Gue sebenarnya malu ya. Udah berapa episode begini terus nih. Di depan bintang tamu yang kompeten lagi. Susah Peko, musik-musiknya aneh-aneh. Kamu menurut lo aneh sih? Aneh, saya cuma tahu grunge tuh Nirvana. Enggak, lo kemarin bilang gak tahu lo. Iya. Tapi saya tahu Kurt Cobain. Iya. Tahu. Walaupun saya bingung ya, Kurt Cobain itu dipanggilnya Koh atau Kurt. Kalau Koh terlalu Cina, kalau Kurt terlalu ayam. Lucu kan ya? Gitu. Ada bintang tamu kita yang akan bisa menjelaskan mungkin ya. Tapi gue sebenarnya gak pengen ngomongin grunge saat. Tapi orang ini sebenarnya sangat grunge sekali. Emang ada orang Indonesia yang ngerti grunge? Dia bahkan sudah melabeli label harganya, itu udah harganya harga mati. Grunge harga mati? Wah, innalillahi wa Emang abis dia tulis itu ada tahlilan sih. Sedih deh. Ini dia Cukup Manik. Gue liat kemana nih? Bebas itu. Iya, yang kelihatan kayak ngerekam aja. Tapi gue tuh sebenarnya masih agak sungkan gue manggil dia C. Gue tuh agak gak tau kenapa ya, karena teman dari kecil, jadi gue terbiasa manggil dia tuh Chan. Oh, ya. Panggilannya Chan. Nggak Chan. Bungur. Emang warnanya hijau dia. Tapi kalau lo manggil gue Chan bingung. Oh udah ganti lagi katanya namanya sekarang. Tapi C itu sebenarnya apa bang? Huruf depan. Oh, oke. Menjelaskan doang. Jadi nama gue Chandra jadi C depannya, huruf depannya, sama Hendrawan. Oh, CH. Kan Hendrawan. Oh. Lo tau gak sih ejaannya Hendrawan? Saya buta huruf. Tapi yang manggil pertama tuh si Iyak, basis gue di Bandung.
Dia bilang Chan Dakocan, males gue Tendra Mandra. Terus dia bilang, gue huruf depannya aja deh. C. Bener-bener dari huruf depannya Chandra. Oh, saya kira C itu panjangannya C minor. Saya sebagai D mayor kan. Bisa. Tapi menarik sekali karena kemudian kenal kenal Chandra ini, gue justru bukan cuman sekedar sebagai musisi ya. Karena kalau ngeband kan gue pernah ngeband bareng juga dari zaman SMA gitu. Oh iya. Nah tapi yang jadi menarik adalah Nama bandnya apa kok? dulu kita apa ya? Riak apa ya? Iya Riak. Sama band 17-an gitu jadi. 17-an. Waktu band 17-an namanya? Duta band kayaknya deh. Bener-bener pasrah aja sama nama komplek. Bukan Slayer. Oh Slayer, band Slayer. Slayer tapi nggak pakai A. Iya. Slayer. SLYER. Sama S lagi belakangnya, Slayer. Benar Slayer. Orang culas artinya. Emang iya? Lo buka aja tuh kamus bahasa Jawa. Kayak bukan bahasa Jawa itu. Jadi Slayer sama Riak kita tuh ya. Iya juga sih. Riak apa Riak? Gak tahu gue. Jangan dibikin. Kayaknya gue diajak aja tuh nama singkatan. Terus gue diajak aja gitu karena gue bawa mobil. Harusnya ada E-nya Ada ya. E-nya gak ada tapi kayaknya gue gak ada inisial gue nih karena gue punya mobil. Sorry ya kok udah jadi namanya. Tapi intinya adalah Chandra itu ini teman gue diskusi juga di rumah tiap malam. Teman curhat, kadang-kadang kita ngomongin politik, kadang-kadang kita ngomongin buku gitu. Sampai akhirnya ternyata dia menjelma menjadi seorang vokalis dan menurut gue bukan cuma vokalis tapi juga penulis lirik yang cukup tajam gitu loh. Terus kemudian dia bikin sebuah media juga dulu di Bandung. Oh iya. Nah namanya Jun. Oh emang pendek-pendek gitu ya? C. Tapi sebenarnya lu baca media gue tuh pertama bukan Jun tapi Equality. Oh Equality. Betul. Bentuknya kayak selebaran dulu ya? Hah? Kayak selebaran bukan sih dulu bentuknya? Selebaran. Ya kan? Equality dulu yang gue Equality baca. dulu. Oh, betul. sebelum era digital berarti ini? Oh jauh. Jadi itu offset. Bahkan gue fotokopi disebarin ke anak-anak kampus karena fotokopi mahal. Cari lagi yang lebih murah namanya offset. Offset. Itu dia Jadi Di VAR juga sama dilihat di VAR. Jadi kayak pakai wasit. dia kayak di sablon. Di sablon. Oh, teknik betul. Jadi daripada fotokopi itu dulu dianggapnya digital malah. Terlalu digital itu gitu. Jadi dia offset tuh jauh lebih tradisional lagi dan kita bisa ngejualnya lebih murah, ada selisih dari situ, kita buat produksi episode berikutnya. Gue jadi bikin sama anak jurnalistik, jurusan jurnalistik, sementara gue sebenarnya public relation. Eko tuh pertama kali juga dia bacanya bukan Jun. Nah, Equality. Abis itu baru Jun. Yang disiarkan apa yang di ini? Yang diedarkan Equality diedarkan di anak kampus. Oh, berarti kalau Jun tentang sudah kampus. oplahnya udah ke toko buku besar, udah nyebar. Wow. Gitu. Jadi dua media yang berbeda lah. Jadi media pergerakan yang pertama kali itu diinisiasi oleh Equality untuk mungkin pada saat itu dia baru pengen membuktikan bahwa dia bisa menulis gitu. Setelah kemudian dari Equality bangun media lagi sama teman-teman yang lain namanya Jun itu. Lebih serius lah kalau Jun itu. Bentuknya majalah. Oh, kalau Equality yang kayak kalau Equality berita. Benar kayak lebih tepatnya kalau Jun itu udah berupa majalah, kalau Equality masih berbentuk masalah. Masih nyari gara-gara ya. Protes, isinya gitu. Kritik, gitu-gitu. Jadi semua bukan ngomongin musik tapi sikap bermusik. Jadi lebih serius ke Equality itu. Kayak kita waktu itu ngebahas tentang pengungsi Kosovo. Pengungsi Kosovo? Iya, jadi ada pengungsian waktu itu. Ada kisruh politik lalu per jam dan lain-lain bikin sebuah album kompilasi untuk kemanusiaan. Nah si Equality itu musik dan sikap bermusiknya justru. Jadi emang serius banget itu media. Eko tuh baca di situ Equality itu dia. Jadi kalau misalnya perjalanan gue di media dan di budaya ini, Eko tuh penyaksi dari awal dari Equality dia. Dari bayi. Situ siapanya? Situ paman. Bener. Kamu mau tempe? Jelek parentingnya. Masa anak kecil dikasih tempe. Tapi itu kan Chan,
Yang mau gue explore hari ini terhadap lo adalah masa-masa membaca buku itu atau membaca literasi dalam bentuk printing itu kan kayak ya bentuk nostalgia dan sangat sangat kayak keren dan cool di zaman itu gitu. Dan di hari ini syarat buat dia baru saja menerbitkan sebuah buku namanya judulnya Luka Kolektif Manusia Digital. Ya. Dan gue cukup amazed karena lo berani meluncurkan sebuah printed book gitu. Kenapa? Alasannya adalah kenapa lo kemudian sudah lama terjun di dunia musik berani memutuskan, apalagi setelah vakum lama dari menulis ya, artinya menulis sebuah karya di dalam bentuk print gitu. Apa yang membuat lo berani untuk menulis buku ini sebenarnya? Sebenarnya kita hidup di tengah berbagai macam layar ya. Gimana kayak gue pernah nganterin anak gue di Jepang ke satu tempat game, kanan kiri layar semua. Ini gue yang mengamati layar atau layar mengamati gue, dan nggak nyaman. Ada capeknya kita tuh. Jadi gue masih percaya bahwa ngelihat kertas tuh orang nggak lelah. Kemarin anak gue juga ada ngalamin dry eyes namanya. Jadi mata yang kering. Gue akhirnya waktu itu ke Tebet lalu periksa anak gue, ternyata ya kebanyakan ngeliat layar. Akhirnya itu gue ngalamin. Itu rumah sakit 6 lantai isinya anak kecil semua guys. Jadi, anak ibu bawa gendong anaknya dan lain-lain gitu pas. Ternyata problem yang... Itu lu yakin rumah sakit ya bukan TK ya? Rumah sakit. Gue malah waktu gue naik ke lantai 4, 5 itu, nih buat apa sih mata doang segini banyak? Nggak hambur-hambur gedung apa nih? Ternyata enggak. Karena ternyata semuanya isinya memang banyak. Emak-emak bawa anaknya. Jadi sebenarnya ya bukan konten nakut-nakutin, tapi jelas gue waktu itu nganterin dry eye-nya anak gue. Jadi sebenarnya ternyata mata manusia itu butuh, dalam 1 menit itu butuh 8 sampai 25 kali berkedip. Sementara kita udah jarang berkedip. Nah, jadi gara-gara layar handphone. Dia terlalu fokus. Jadi anak gue benar-benar kena itu, yang dikasih itu adalah bukan obat mata biasa, tapi air mata buatan. Nah, manusia tuh nggak bisa. Jadi dari gue nganterin anak gue percaya bahwa ternyata kertas, bagaimanapun untuk membaca satu konteks, satu teks, itu akan tetap nyaman buat manusia. Ternyata itu belum tergantikan. Apalagi dengan fakta yang gue alamin anak gue kemarin. Akhirnya kalau misalnya menatap layar ya harus banyak kedip. Gue pikir kesimpulan dia adalah, jadi gue selama menunggu anak gue tuh, gue gitu. 1. Udah 25 belum ya? Terlanjur banyak ngedip nih. Sekalian kecak kan. Udah terlanjur terbiasa nih. Ternyata obatnya gitu ya. Iya, mana tahu kan. Tapi kan gak mungkin cuman sekedar itu alasannya gitu loh. Iya, salah satunya karena gue masih percaya bahwa itu bikin nyaman. Tetap nyaman kayak tidak butuh energi lain. Orang membaca buku nggak perlu harus nyalain, aduh baterainya habis nih iPad gue nggak bisa baca e-book gitu. Nah, buku tuh sebenarnya tidak tergantikannya itu kok. Gue masih percaya apalagi dengan kondisi medis tadi ya, bahwa kertas tuh tetap belum bisa tergantikan. Gitu. Jadi ini lo akan strict cuman akan ada di printed aja? Gak bakal akan bikin di printed dulu, e-booknya mungkin nanti akan ada. Karena sekarang gue dengar bahwa Apple Music sekarang sudah bikin paket. Ini juga akan gue lakukan. Kalau lu ngedownload lagu gue, lu akan dapat gratis PDF. Nah, ternyata baru Apple Music melakukan itu. Oh, udah dibanding antara musik sama buku ya? Jadi sebenarnya gue mengeluarkan produk buku dan musik bukan semata-mata hanya ingin keren-kerenan gagasan artistik. Ternyata di luar orang udah mengakui sudah punya paket itu, bahwa Apple Music udah cukup jeli dan peka gitu. Bahwa musisi-musisi di dunia bukan hanya seorang musisi, mereka bisa jadi budayawan. Udah jadi bentuk industri gitu berarti ya? Jadi industri. Nah, jadi nanti PDF-nya mungkin suatu saat akan keluar. Kalau memang ada request lebih banyak e-booknya, mungkin nanti penerbit Edraflo akan mengeluarkan ininya. Dan harus jelas e-booknya. tuh kayak
kalau orang download musik dapat PDF dikira lirik lagu. Banyak amat. Bukan guys, bukan. Ini ada buku, ada lagunya. Gitu, takutnya salah. Tapi gini, kejatuh cintanya lo sama buku tuh pasti ada penyebabnya kan ya? Pasti ada virus pertamanya. Lo masih inget gak virus pertama buku? Atau setidaknya buku pertama yang kemudian lo anggap jadi virus yang akhirnya menetap? Itu semua pasti gara-gara bokap ya. Kalau ada rak buku sederhana milik bokap ya, ini apa sih, bentuk apa sih gitu. Sementara gue juga sering kali nguping kalau bokap ngobrol sama teman-temannya gitu ya, bahwa bokap lumayan punya wawasan dan gagasan untuk bicara dengan teman-temannya. Gue sering nguping gue. Oh ini jangan-jangan gara-gara tumpukan kertas ini nih. Jadi pas gue baca tuh dulu ada buku Ali Syariati, pendidikan kaum tertindas lah gitu ya. Salah satu penulis. Berat. Baru pertama baca berat. Iya dan memang Khalil Gibran di situ ada gitu. Dan mungkin bokap gue ini bisa bicara sesuatu wawasan yang agak luas tuh ini nih. Dan bokap akhirnya ngasih tahu. Karena waktu itu gue pernah nanya juga, dimarahin malah sama dia. Contohnya kayak gue bahas Nabi Ibrahim waktu itu ya. Kenapa sih ada orang dikasih mimpi suruh nyembelih anak? Anaknya. Gimana kalau mimpi itu datang ke manusia-manusia biasa ya Pak? Gitu. Bokap gue cuma ngomong, baca dong. Zaman eranya generasi baby boomers ya. Bawaannya kan gitu. Lo kok malah dimarahin sih? Kayak gue manggil diri gue AA kan. Kok malah dimarahin sih Pak? Orang nanya gitu. Ya kamu baca, buku-buku papa juga ada, kenapa kamu gak baca? Mungkin ya, harusnya kan gak usah dimarahin kayak begitu. Iya. Tapi dia marah karena, lo ada buku-buku tuh lo gak pernah baca gitu. Nah Baca mungkin dong, itu. Papa juga gak tahu. Nanti kasih tahu. Kalau udah baca kasih tahu. Itu kan buku orang. Nanya aneh-aneh kamu. Ya tapi Jadi pasti lo punya. pemicunya adalah bokap. Tapi buku kalau menurut lo buku yang bikin lo jatuh cinta Ali apa? Syariati. Ali Syariati. Nah, Ali Syari itulah gara-gara gue suka buku itu, begitu bikin band Cupu Manik pada saat kuliah gue nyari. Jadi si pendidikan kaum tertindas itu, buku Ali Syariati itu orang Iran. Dan dia penulis yang dibunuh oleh rezim saat itu karena bisa menggerakkan massa di kampus. Oke. Nah, gara-gara buku itulah jadilah judul lagu Mereka Yang Terpilih buat Cupu Manik. Oke. Ya, Itu dari bener-beneran gue tersengat atau resah atau terguncang lah sama isi buku itu. Jadi wah ini nih. Nah gara-gara kemesraan gue dengan kertas dan tulisan lah akhirnya gue doyan koran, doyan majalah, doyan baca. Macam-macam. Tisu juga ditulisin sama ada tisu. Kertas juga itu. Kertas juga itu bukan itu maksudnya. Ya, siapa tahu. Jadi remeh mas. Jadi remeh. Kan ada uang kertas. Dibacain. Oh ini gocap. Ini gocap. Setelah sekian lama. Nah lo beranggapan gak ya? Mungkin di zaman itu kita nenteng buku itu kayak jadi bagian orang-orang yang terpilih kah? Atau ada prestis tertentu nggak yang lo rasakan kalau misalnya kita baca buku, bawa buku ke kampus, bawa buku ke coffee shop gitu ya. Menurut lo ada nggak sih di era itu ya? Gue nggak bisa bandingin di era sekarang. Mungkin kalau di era sekarang ketika kemudian kita duduk buka laptop bermerek Apple gitu ya, itu Jadi gengsi. ada prestisius tertentu di situ. Nah dulu menurut lo ada ininya nggak ya? Ada insentifnya nggak dengan bawa buku tuh kelihatan keren juga loh. Mungkin ada ya, tapi kebanyakan waktu itu yang gue inget kalau di kampus tuh novel. Kalau cewek-cewek bawa novel. Jadi mereka akrab dengan kisah fiksi ya. Nah, waktu zamannya gue kuliah, kebetulan waktu itu di Universitas Islam Bandung, teman baca gue adalah Ahmad Syair atau Irwi. Si Ir itulah kadang-kadang gue di lorong-lorong kampus, gue malah membicarakan tentang puisi daripada apa yang kita pelajari di kelas. Sangat tidak pernah. Oh malah puisi? Malah ngomongin puisi, akhirnya dia punya buku puisi. Hah, lu bikin puisi, Ir? Iya, coba lihat gue baca buku puisi lo. Akhirnya ada di situ judulnya Aib. Ya. Aib, lagu Ibu, itu dari tulisannya Ir. Full tulisannya Ahmad Syair. Nah teman gue aja dari dulu udah
akrab dengan literasi untungnya. Itulah, jadi gue tuh memang dipertemukan dengan di kampus juga bukan orang-orang yang gak doyan buku. Nah, Ir juga termasuk suka bawa nenteng-nenteng buku. Tapi gini ya, dulu nenteng buku kayaknya bukan kemewahan. Karena kita fokus kita waktu itu gue inget banget pada saat Cukup Manika rekaman tahun 2005 aja baru ada Nokia. Gue inget banget gue pakai Nokia layar warna biru waktu itu. Habis itu eranya BB. Jadi sebenarnya fokus mahasiswa saat itu tuh memang kalau nggak main gitar di kelas ngobrol atau bawa buku. Jadi sebenarnya kayaknya bukan kemewahannya dulu zamannya orang bawa buku tuh kayak emang ya lo kalau boring baca buku karena nggak ada pengalihan fokus sih. Yeah. Pengalihan fokusnya apaan? Kita nggak megang handphone. Iya, jadi kebutuhan jadinya. Paling pager. Tapi mungkin sebagai sebagian orang yang menganggap bahwa akademis atau literasi adalah bagian yang kemudian mereka anggap keren, pasti menganggap bahwa buku tebel, bawa buku yang kemudian kesannya berat dari apalagi kalau bawa buku filsafat, jangan-jangan itu jadi kayak ngerasa ruang pamernya mereka gitu loh, yang autornya dilihatin siapa gitu. Ini bacanya begini. Pernah nggak lo? Baca Seneca-nya dia nih begini. Tapi nggak, lo memperhatikan atau mengamati perilaku itu dulu pernah ada nggak? Pernah, ada aja orang kayak begitu. Ya ada aja. Cuma memang kayak gue sama Ir, misalnya salah satu contoh ya gue duduk di toko buku besar di rak-rak kecil nongkrong karena nggak punya uang buat beli buku kan. Ya malah itu sering kita lakukan. Dan dulu nggak di cover plastik lagi zaman dulu. Ada yang di cover, ya ada yang nggak dipakai. Makanya kita baca di itu nggak dilarang kan. Emang mungkin toko buku besarnya juga doyan ngelihat orang-orang pasar yang konsumen yang ngeliat buku. Nah kita paling juga sering kebetulan si toko buku gede itu dekat dengan kampus Unisba, tinggal jalan kaki kita. Itulah yang bikin ada relasi hubungan. Tapi anehnya kita malah nggak doyan ke perpustakaan karena terlalu kaku gitu ya. Itu menarik sekali itu sebenarnya. Emang harus diakui toko buku sekelas Gramedia dan Gunung Agung dulu itu jauh lebih ramai ketimbang perpustakaan kampus. Itu juga menarik tuh. Iya. Bedanya sama gue dulu justru adalah gue keliling kampus-kampus yang memiliki perpustakaan menarik. Karena kalau gue sebaliknya nih, gue tuh ngerasa malu ke toko buku yang baca doang. Jadi gue memutuskannya ke perpustakaan gitu. Jadi dan perusahaan isi oke kok. Enggak, makanya gue ke Trisakti, ke Perpustakaan Nasional, ke UI. Jadi gue menyambangi kampus-kampus lain untuk sekedar berburu buku. Yang kalau misalnya bukunya gue suka gitu ya, baru gue putuskan cari beli di mana. Oh gitu. Nah biasanya gue untuk suka tuh makanya lama dulu tuh. Jadi bacanya bisa berhalaman-halaman. Nah gue tuh agak malu kalau ke toko buku. Karena kalau mungkin kalau ya gue tahu tuh toko buku yang lo maksud tuh karena gue pernah datang juga ke sana sama kalian kan. Emang kayak rame orang sibuk baca doang. Jadi mungkin gak malu. Nah masalahnya dan memang si manajer tokonya gak marah. Gak marah. Masalahnya gue banget dia didatangi oleh konsumen yang begitu. Masalahnya gue di dekat kampus gue, paling dekat itu ke Depok. Itu gak banyak. Jadi gue kayak malu sendirian gitu. Gak banyak ya. Itu si miskin. Itu si miskin. Emang bener ya gue tuh miskin ya. Jangan bangga gitu ngomongnya. Tapi gini, lo ngerasa gak bahwa itu kita kebentuk gara-gara emang toko bukunya, artinya kan emang ya environment-nya, vibes-nya mengizinkan kita untuk mencintai buku. Nah apa yang terjadi di hari ini menurut lo? Apanya itu? Apakah kemudian alam itu sudah tidak mendukung lagi, toko buku mulai bertumbangannya tuh gara-gara emang karena mulai bukunya diplastikin? Karena menurut gue sekarang beda, Chan. Gue datang ke toko buku sekarang, yang tidak diplastikin tuh yang didiskon. Tapi kalau yang bener-bener serius dijual, itu semuanya tidak ada yang terbuka. Apalagi buku-buku yang dianggap bestseller. Oh udah begitu ya sekarang? Udah begitu sekarang. Jadi apakah itunya yang mendorong orang tidak lagi mau datang ke Gramedia, atau sebaliknya karena toko buku emang melakukan aksi itu karena sudah sedikit orang yang datang? Menurut lo apa yang terjadi di hari ini? Sekarang kan udah pasti tantangannya adalah buku tuh tidak terlalu menarik karena
Orang sekarang doyan banget mengutip segala sesuatu yang di permukaan ya. Hmm. Ya udahlah, baca buku gue ya dengerin podcast. Ya. Baca buku gue adalah lihat-lihat konten di sosmed. Iya. Berita, nggak perlu lagi investigasi, gila loh. Semua tersedia secara gretong di apa.com. Jadi sebenarnya itu juga yang bikin orang, kayaknya segala sesuatunya gratis kok, kenapa gue harus membeli buku? Salah satu hal adalah karena faktor itu juga. Ngapain orang semua kata-kata sudah tersedia semua di internet kok. Dan gue bisa mengutip semua filsuf, semua para sastrawan, gue mengutip alam pikirannya siapa di Google aja, gue di Universitas Google udah banyak. Jadi sebenarnya karena itu semua serba tersedia. Iya. Jadi ngerasa bahwa beli buku tuh penting gak ya? Penting gak sih gue mendalami itu? Cukuplah permukaan aja, orang tersedia kok. Lo mau baca alam pikirannya siapa? Gak perlu gue baca satu buku lah. Iya, kita repost aja udah dianggap baca. Jadi Indio deh. Benar itu menarik tuh, repost dianggap sudah mengetahui sesuatu. Iya, keren tuh. Nah, kan ini gue menyebutnya short content culture ya, yang terbentuk sekarang tuh, bahwa kemudian short content tuh jadi sesuatu hal yang jauh lebih lebih bikin adiksi daripada menyelami segala sesuatu yang lebih dalam yang bisa membuat pikiran kita mengembara. Di era short content culture ini, kita sadar lagi sedang begitu keadaannya, peradabannya lagi begitu. Lo memungkinkan gak buat lo hasil tulisan lo ini lo translasikan ke arah sana, ke dalam bentuk-bentuk short content culture yang bisa memuaskan dahaga di short content culture ini? Ada, mau gak mau. Karena sebenarnya dalam keadaan gue mempromosikan ini kan, gue melihat digital itu kan bukan hanya sebagai kehidupan sosial baru ya. Dia juga adalah pasar sebenarnya. Mau gak mau gue harus bikin konten potongan-potongan cuplikan gue yang orang, buku ini tuh tentang ini. Kayak kemarin gue dialog dengan Endah di podcastnya. Termasuk juga di podcast ini gitu. Jadi bahkan ini pun obrolan kita di sini akan dikutip orang. Mau nggak mau kan, gue juga sebenarnya sedang menjalankan budaya populer di wilayah digital ini. Ini salah satunya berkunjung ke podcast ini, salah satunya juga akhirnya ini bisa dikutip. Gitu. Padahal yang paling banyak dikutip saya tahu bukan omongan saya atau Eko tapi Sahat, ya kan. Saya nggak ada isinya nih soalnya. Tapi lo layak sih untuk dikutip ya. Iya. Betul. Di akun-akun jual beli. Akun jual beli Gue tadi mau kasih lo kesempatan sekian detik untuk diklip sebenarnya. Saya ada dagingnya. Tapi sekarang kita masuk ke bukunya nih. Okay. Kebetulan gue udah baca semuanya. Wih, cepet banget. Cepet banget, saya juga kaget. Bacanya ngeri banget. Kayak gini. Oke. Nggak tahu isinya jadinya masnya. Kita uji, gue tahu isinya atau enggak. Oke. Gue punya beberapa kesimpulan dari baca buku ini ya. Tapi ada satu hal yang menurut gue cukup cukup mengganggu nih. Lo selalu bicara empati di buku ini. Tapi di saat yang bersamaan gue melihat empati yang selalu berusaha disuarakan adalah untuk mengambil sikap terhadap rasa duka. Gitu ya. Gue kebetulan nonton salah satu stand up komedian yang gue suka, namanya Trevor Noah. Dia punya beat atau punya premis yang menurut gue sangat menarik. Premisnya dia adalah ketika hal-hal besar sedang terjadi, bukan berarti hal-hal kecil tidak layak untuk dirayakan. Menurut gue menarik. Contoh kasusnya adalah kalau misalnya ada orang yang sedang berduka, gitu ya. Anggaplah tetangga kita meninggal. Tapi di saat yang bersamaan anak kita baru lulus SMA. Terus kemudian kita dipaksa untuk jangan rayain dulu ya, karena sebelah lagi berduka. Seolah-olah ruang duka cita sama sukacita itu tidak sejajar, gitu ya. Padahal huruf D sama huruf S sebelahan. Kita bisa tipu gara-gara itu tuh. Duka cita sama sukacita tuh sebelahan gitu ya, sejajar posisinya. Tapi entah kenapa duka cita tuh selalu berada di posisi superior. Nah, gue mau tanya sama lo tuh, kita bisa nggak sih ngelatih empati justru lewat sukacita gitu? Ya harus. Justru menurut gue yang tidak gue coba telusuri di buku ini adalah bentuk sukacita yang kayak gimana yang bisa melatih empati kita. Karena sudut pandang empati itu selalu dari sudut duka cita gitu. Menarik sih.
Gue apa ya? Yang dari suka ya. Kalau yang dari suka itu gue bahas. Mungkin itu bisa cocok ketika gue ngebahas. Tunggu. Gue ngerasa bahwa di buku itu berjudul menggugat status selebritis. Oke. Menggugat status selebritis halaman 28 kalau nggak salah. Kita buktikan. Gak usah, saya cuma malu. Gak usah, saya malu. Saya cuma bohong. Anjir, Bener ya? Enggak. Ada utang di balik captionnya. Salah. Kamu bohong. Kamu kan nggak beli bukunya. Nah di dalam selebritis itu bisa gini, gue bersuka cita, orang pasti melihatnya si C musisi, dia sudah mendapatkan gelar musisi, atau orang-orang awam kita mengatakan si C itu sekarang udah jadi artis gitu ya. Mungkin di sisi lain itu beruntung gitu ya. Tapi gue nggak mau memakai keberuntungan itu sebagai sesuatu yang kita rayakan gitu kok. Bahwa misalnya gini, gue kemarin buka puasa bersama bareng teman-teman gitu ya. Pada saat lagi berkumpul kita tahu dong. Pada saat bukber semua orang profesinya macam-macam kan, gitu ya. Gue di sini di buku ini juga menjelaskan bahwa lu jangan selalu memandang gue itu. Karena apa? Ketika lu memandang gue sebagai seorang vokalis, itu cuma di atas, gue jelasin di situ. Itu cuma di atas 8 kali 6 meter panggung. Karena di bawah panggung itu jubah itu gue lepas. Maka itu gugatan pada status selebritas itu. Bahwa di bawah panggung itu nggak gue bawa sih predikat itu. Pada saat bukber misalnya, C, ingat nggak lu C? Lo mah dulu SMP kan idoli lo dari dulu memang lo udah artis ya. Sebenarnya tau nggak? Itu nggak gue bahas akhirnya. Di dalam buka puasa bersama itu nggak gue bahas. Lalu gue potong aja obrolan yang lain, ngebahas yang lain. Padahal mereka-mereka yang sebenarnya tidak mendapatkan gelar predikat artis, itu juga layak kita tahu gitu. Layak kita rayakan juga. Layak kita rayakan. No, dalam hati gue udah punya panggung gitu. Gue udah punya panggung di sosial media, di panggung gue waktu nyanyi. Ini di acara bukber aja lu jangan kasih gue panggung. Ini bukan panggung gue lagi. Ngapain sih lu bahas gue? Tapi gue gak ngomong gitu. Lalu gue ngebahas yang, dulu ya, siapa sih yang anak Sergia di waktu di SMP? Gue gak nyaman. Benar-benar bukannya sosok merendah. Beneran gak nyaman. Karena gue yakin mereka yang datang hari itu di buka puasa bersama, itu mereka juga sudah berjuang gitu untuk aduh teman-teman gue nih pada ruang empatinya muncul di sana justru ya buat orang lain tetap ya. Ketika kan itu sebenarnya ada padahal kreditnya datang ke lo gitu. Kreditnya datang ke gue, sukacitanya sebagai predikat artis dan lain-lainnya ke gue, tapi gue nggak nyaman. Di situ menggugat selebritas. Makanya gue agak mikir ya. Pertanyaan menarik dari Eko tentang sukanya apa ya? Sukanya di situ. Bahwa gue sendiri nggak nyaman untuk dibahas sebagai center of attention. Malah gue, udah cukup panggung gue ada di mana-mana. Iya. Ada di mana-mana. Gue abis pulang dari sini gue punya panggung sendiri. Tolong dong di acara bukber kayak begini aja lo bahas gue. Iya. Tapi gini, untuk konteks berperilaku di lingkup sosial tuh, tapi setuju gak sih dengan pernyataan bahwa kadang-kadang duka cita tuh jadi lebih superior daripada sukacita? Benar, mungkin itu yang paling. Nah itulah justru di dalam iklan dari buku ini bahwa emosi atau kesedihan yang menjadi barang data jualan juga. Iya sih ya. Itu yang sangat menarik. Dibahas di situ. Itu yang sangat menarik. Itu dibahas. Nah, Chan, gue nemuin data bahwa ternyata, jadi mungkin teman-teman tahu ya, ada sebuah peristiwa yang namanya Boston Marathon dibom. Peristiwa yang sangat besar dan kemudian terjadi pemboman dan kemudian itu emang menimbulkan banyak korban. Yang menarik adalah ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa
orang-orang yang terkena stres akibat pengeboman itu justru bukan orang-orang yang berada di area tersebut. Yang stres adalah orang-orang yang ngelihatnya dari sosial media. Jadi malah yang PTSD, yang post traumatik gitu ya, itu malah yang lihat dari sosial media. Alasannya adalah karena lo jadi melihatnya itu terus menerus. Orang yang ada di situ udah tahu, nggak akan lihat lagi di sosial media, memutuskan untuk cabut dan kemudian ya udah tahu gue nggak mau lihat lagi. Tapi kita yang dapat info beritanya terus menerus mendapatkan loopingnya kan. Ini beritain, scroll dikit beritain lagi, terus akhirnya malah mereka yang trauma. Ini menarik banget menurut gue. Nah cuman yang gue ambil kesimpulannya adalah kalau kemudian setiap orang yang emang terjebak di doom scrolling dan mendalami atau mendapati stres setiap saat, artinya kan baseline stress level mereka naik dong beradaptasi. Iya, yang tadinya kita anggap gak stres, sebenarnya itu stres karena kita udah terbiasa gitu loh. Iya. Nah bisa jadi hal-hal itu jadi ngebentuk standar moral baru. Itu sudah tidak lagi menakutkan. Nah, Apa yang gak menakutkan kok? pembunuhan Oh, karena sudah terbiasa. karena udah terbiasa. Sudah bisa Bullying gitu ya. Oh. Karena jadi makanan sehari-hari kan. Artinya luka yang lo maksud di sini nih relevannya sampai kapan kira-kira Chan? Kalau ternyata akhirnya itu terus-menerus terjadi sehingga semua orang akhirnya kebal, punya imunitas. Iya. Iya. Jadi yang dianggap stres, jadi nggak stres lagi suatu saat nanti. Padahal begitu diuji di psikiater, stres sebenarnya. Iya, benar-benar. Iya, Gue jawab ya. Gue punya temen yang sekarang jadi guru. Kemarin pas pandemi nemuin gue. Gue dites psikologi dong cek kemarin. Terus tau gak dia jawabannya apa? Gila, gue termasuk kategori bukan stres ya, tapi lebih ke depresi ringan. Oke. Gitu. Benar kata Eko bahwa ternyata nggak disadarin, tapi secara medis gitu ya, dari ilmu psikologi dia termasuk depresi ringan. Gila, gue nggak nyangka. Lo tahu kan hidup gue yang ketawa-ketawa begini ternyata gitu ya. Nah, benar bahwa memang karena terbiasa akhirnya bisa terjadi imunitas ya. Iya. Seperti yang tadi waktu kemarin lo hadir sama Diki, kita nggak sadar gitu bahwa mengucapkan bela sungkawa lewat stiker itu nggak sakit. Iya. Itu kekebalannya. Iya. Itu kekebalannya. Lo, apalagi sekarang atas nama kemajuan kan, oh itu kemajuan teknologi, anjing apanya yang sakit. Sibuk lagi semua orang aja, lumayan lagi gue membubuhkan stiker. Kenapa sih yang kayak gini aja jadi masalah? Lumayan gue membubuhkan stiker daripada enggak. Bener kata Eko bahwa itu kan dia mengucapkan itu gak sadar. Karena udah terlalu imun. Iya. Bisa jadi dari Terlalu sana imun. berangkatnya, kalau misalnya kayak kata Pak Eko tadi udah mulai kebal, udah terbiasa, lama-lama orang nanggepin berita duka tuh udah gak berduka lagi kalau begitu terus kan. Iya betul, maksud gue tuh itu juga salah satunya ya. Jadi kayak orang biasa aja gitu. Nah Ya, makanya udah deh, itu gue kasih stiker. kenapa ini bahwa gue berani mengatakan bahwa ini bukan luka personal, tapi ini luka bersama, luka kolektif. Ya udah, caranya adalah kita sentuh luka itu, kita bahas sih luka ini. Atau artinya sebenarnya buku ini adalah perlawanan untuk melawan imunitas itu ya. Bisa nggak gue ambil kesimpulan kayak gitu? Iya, salah Itu, satunya. Bang. Ini tujuannya itu adalah sebenarnya menyembuhkan atau setidaknya kita sadar dulu lukanya apa gitu. Betul. Jadi yang dilakukan adalah keberanian menyentuh luka dulu. Kan orang kita gak akan bisa dibenerin kalau kita terus denial gitu. Iya. Jadi kita, oh iya juga ya. Gitu. Kadang-kadang kita gak sadar. Kayak contoh, gue ngebahas itu tutut wok-wok. Oke. Oke. Yang minggir-minggirin orang di jalan. Forerunner. Belum baca ya? Halaman. Gue sampai bikin satu semacam ini sosial, gerakan sosial di situ. Bahwa gue bilang, bisa nggak kita nggak usah minggir? Karena sebenarnya jalan raya itu adalah contoh paling kecil tentang demokrasi. Bahwa elit itu memang semenang-menang di mana-mana. Katanya elit, katanya wakil. Lu capek bareng, semua orang juga lagi pengen butuh jalanan ini. Tapi lihat peraturan, Cek. Oke, peraturannya apa? Cuma jen aja wakil presiden dan presiden. Ya udah, lu bukan presiden kan? Loh, kok lu yang nyuruh gue terus empati? Orang-orang yang udah bergaji tinggi dan lain-lain nggak berempati sama kehidupan kita. Kita yang bayar pajak, kita disuruh minggir. Padahal
jalan raya yang ukuran berapa sih jalan raya kita? Coba saya tahu datanya dia kebetulan udah 2 kali kos-kosan saya. Kos-kosan saya nggak nyampe 1 jalan raya soalnya. Nah, yang jalan raya yang seukuran 2 kos-kosannya satu. Iya. Ya, bener. kayak lebih dah. Jalan raya Tiga. 3 kos-kosannya saat itu. Sebenarnya itu adalah miniatur demokrasi. Itu aja jadi contoh bahwa yang elit lah yang harus mengerti yang merasa diwakilkannya. Kita yang bayar pajak disuruh minggir. Kesewenang-wenangan di dalam jalan raya. Tutut wok-wok aja orang. Ada nggak yang memberitakan itu? Ada nggak orang yang bikin artikel tentang ini demi empati itu? Ya tegur lah di sini. Ya gue nggak tahu ya pejabat mana yang bakal. Tapi lo sadar nggak? Kali ini gue nggak mau minggir. Makanya polisi sekarang udah. Ya, harus Udah nggak permisi berani ya. lagi dia. Harus Karena permisi kesadarannya udah muncul. Kalau di TV sudah memunculkan kesadaran itu, gue juga lewat tulisan memunculkan kesadaran itu. Tapi dengan perspektif yang berbeda bahwa jalan raya 3 kos-kosannya saat adalah miniatur demokrasi. Dan segaris sama demokrasi secara umum sebenarnya ya. Iya. Karena secara umum juga orang-orang elit itu minta jalan bukan ngasih jalan. Sedap. Sampai saya diundang Mata Najwa. Oh di posisi ini menyebut Mata Najwa nggak apa-apa ya? Nggak Gak apa-apa. Yang gak boleh tuh mata elang. Motor saya belum lunas. sponsor. Tapi gini, kan dari sudut pandang lo ini juga lo berusaha mendeskripsikan bahwa banyak hal negatif yang dilahirkan dari dunia digital sehingga muncullah moral-moral yang degeneratif gitu ya, makin menurun ya, downgrade kan gitu. Tapi di saat yang bersamaan lo nyikapinya gimana dengan orang-orang yang akhirnya justru mencari nafkah di sini, kayak di TikTok tiba-tiba bisa joget-joget doang dapat duit gitu ya. Ya kan mereka melakukan itu karena akhirnya janji 19 juta lapangan pekerjaannya nggak ada gitu. Artinya kan itu juga jadi ladang gitu, ladang ekonomi yang cukup kuat juga gitu. Walaupun entah apapun efek negatif yang bisa dimunculkan dari sana gitu, tapi di saat yang sama membuka peluang buat orang-orang yang berusaha bertahan hidup gitu. Keren. Salah satu contohnya gue pernah dalam dialog karena gue waktu itu punya majalah Jun, lalu gue diundang jadi pembicara, para pemilik clothing diundang, lalu ada satu topik bahasan gue diundang. Ada dosen ITB yang marah-marahin nunjukin para pemilik clothing, gue ingat banget. Ini gambar ini apa artinya? Gitu. Ini lo pajang-pajang kaos-kaos ini apa artinya sih? Cuman dibilang predikat cool. Ya, terus apa artinya? Buat kehidupan sosial kita nih apa artinya? Lu bikin dong desain yang punya makna, bisa dimaknai. Ini gambar apa? Gue nggak ngerti nih gambar apa. Ini gambar apa? Oh jadi nggak boleh? Boleh. Tapi lu sadar dong, lu udah ngambil duit berapa banyak dari anak muda. Iya. Sebenarnya logikanya sama. Lu udah dari joget-joget itu udah ngambil. Lalu apa habis itu? Tanggung jawab sosialnya apa? Lu ngasih konten yang gizinya yang mana habis itu? Oke. Kayak akhirnya pemilik clothing itu, ayo dong, bikin dong. Misalnya lu punya tokoh publik yang patut dicontoh, pahlawan-pahlawan harian, lo angkat profilnya. Berani nggak lo di kaos lu? Yang lo anggap itu bukan mentereng, bukan nama mentereng. Lo angkat, berani nggak lo jadiin kaos? Dan lo kasih tahu narasi di belakangnya. Ini siapa nih orang? Lo nggak cuma tiba-tiba gambar cewek berjilbab, pegang Pacul. di belakang. Petani syariah. Jangan dikasih jeda makanya. Kalau dikasih jeda kita lihat. Banyak yang nyamber. Jahil di sini orang-orang. Tapi biasanya hostnya nggak usah ikutan jahil. Ini mah nggak bisa diatur bang. Diatur ya. Iya nih yang orang tua satu ini. Ingat hati di sini siapa yang megang. Tapi benar balik lagi ke pertanyaan Eko bahwa memang ladangnya justru setelah mendapatkan ladang harusnya orang punya refleksi untuk abis bertanggung itu jawab. gue udah dapet duit nih anjing.
Apa nggak boleh ngomong gitu ya? Nggak apa-apa di sini. Nanti kita kasih gambar anjingnya. Iya, supaya orang-orang kemudian bisa memperhalus bahasa anjing tadi. Ya, nanti di anjingnya. Kalau boleh pakai bajingan? Banjingan. Dihalusin banget itu. Nah sekarang muncul fenomena baru nih. Dengan adanya sosial media seperti Threads, ya, itu kan jadi kayak ruang asbun. Gitu. Tapi lu percaya gak sih ada kata-kata yang lahir tanpa niat? Kita anak komunikasi nih ya, kita tidak mempercayai itu sebenarnya. Tapi anggaplah dengan konteks asbun. Oh menarik. Ya. Jadi ada orang yang beranggapan begitu dikritik balik, punya opini asbun gitu, begitu dikritik balik, gue cuma asbun doang, ngapain dikomentarin sini sih gitu. Tapi lu percaya gak ada kata-kata asbun, beneran asbun tanpa motif, tanpa niat? Bisa lahir. Agak susah ya, karena kalau di komunikasi apapun yang kita katakan, apalagi secara sadar ya, asbun itu mungkin lebih bisa dikatakan kepada orang yang mengigau di jalanan yang memang kesadarannya sudah tidak ada. Selama kesadarannya masih sehat mah, lo sulit mengatakan asbun. Gitu. Mungkin kita akan berani mengatakan asbun ketika kata-kata tidak keluar dari otak, tapi dari dengkul. Tapi sulit kan. Gitu. Atau dari botol. Langsung dari botol. Ada itu baru boleh asbun. Sebenarnya nggak pakai otak itu. Itu asbun. Ya karena di dunia komunikasi ada namanya motif komunikasi kan. Iya. Jadi tapi itu terjadi gitu, fenomena itu terjadi. Asbun itu ada. Benar-benar secara literer. Asbun itu ya orang yang mengigau sebenarnya. Iya, tidak ada intensi apapun gitu. Iya, tapi gue nggak percaya dengan konteks bahwa ada orang yang bisa keluar kata-kata tanpa niat. Itu yang menurut gue tidak masuk di gue. Tapi kalau niatnya tidak sesuai dengan kata-katanya kan bisa juga Peko. Misalnya niatnya bercanda, tapi kata-katanya menyinggung. Niatan dia bukan menyinggung. Begitu. Oh, di konteks itu ya? Iya. Ya, menurut lu gimana? Bisa kayak gitu. Apakah itu tergolong asbun juga? Nggak asbun, itu nggak asbun. Itu namanya multitafsir ya. Multitafsir kalau itu. Kayak apa? Tadi di luar kamera Eko ngebahas tentang salah satu tokoh nasional gitu, yang kata Eko malah bukunya sekarang lagi laku-lakunya. Yang lagi laku-lakunya adalah justru tafsirnya mengenai dia. Itu multitafsir aja. Kalau orang ngomong maksudnya begini tapi tersinggung, dia menafsirkannya aja yang berbeda kan. Tapi dia tetap pakai niat. Ya, tetap pakai niat. Untuk konteks penonton, gue tadi membicarakan tentang Tan Malaka, yang ternyata bukunya lagi laku-lakunya dan lagi diminati oleh Gen Z. Dan sekarang yang lagi diburu adalah yang bentuk tafsir terjemahannya itu yang paling dekat akurasinya. Karena kita punya problem di masalahnya itu di linguistik sebenarnya. Menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang belum tentu sama. Dan ini problem bukan cuma di buku Tan Malaka doang sebenarnya. Di buku-buku teori ekonomi, di buku-buku teori komunikasi, menurut gue juga mengalami kendala yang sama gitu loh. Sehingga kita begitu menerjemahkannya dan kita praktekkan di ruang lingkup keilmuan kita suka miss sebenarnya. Itu lagi jadi masalah sebenarnya. Tapi ini di luar konteks itu ya, kalau buat anak komunikasi kayaknya asbun itu kayak lebih cocok digunakan di konteks bercanda. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang kita tahu persis kok motifnya bukan bercanda gitu ya. Tapi dia menyatakan itu asbun, itu yang sulit kita terima karena begitu ada kritik balik, argumennya cuma bilang bahwa gue cuma asal ngomong kok, nggak usah diseriusin gitu ya. Nah buat kita tuh, mungkin buat teman-teman yang berada di jalur ilmu komunikasi tuh mikirnya bahwa kan nggak mungkin ya melakukan sebuah praktek komunikasi tanpa ada motif komunikasi, itu nggak mungkin gitu. Intinya sih di situ. Nih gue menemukan lagi ada hal di tulisan lo nih, ada 2 tulisan lo yang menarik dibuat gue, tapi lo menyikapinya justru agak 180 derajat berbeda di 2 kasus ini. Ini pertama soal perempuan yang tewas dibunuh pada saat live. Oh ya. Terus kemudian yang satunya adalah justru tentang seorang followers lu yang DM ketika ngelihat konten-konten perempuan sekarang jadi pusing. Oh iya benar. Karena banyak tanda kutipnya tuh, entah itu terbuka, entah tertutup gitu ya. Tertutup tapi menonjol. Tapi di sini nggak apa-apa nih pakai bahasa tubuh. Boleh.
apa. Di sini mah aman. Gue gak enak soalnya. Ternyata kalau hostnya udah sampai gini. Gak apa begini mah. Kita mah seru di sini. Seru kita mah di sini. Wah, ini gimana di posting di tempat gue. Yang pertama ya. Susah kalau udah dia yang punya. Yang pertama lo menyikapinya seolah-olah lo menalurkan energi negatifnya atau yang harus kemudian bertanggung jawab adalah si platformnya. Harusnya tidak lagi menyiarkan tentang kekerasan supaya tidak terjadi tindak kekerasan. Tapi di kasus kedua, lo justru meminta audiensnya yang kemudian kayak lo nya dong yang harus memiliki sikap bahwa hal-hal seperti itu harusnya nggak bikin lo pusing. Lo nya dong yang harus bisa meningkatkan kemampuan berpikir lo. Jadi konteksnya hampir mirip gitu ya. Sama-sama ada korbannya, tapi lo memiliki dua sikap yang berbeda untuk kasus ini. Lo bisa jelasin nggak? Ya tapi gini ya, tetap aja tugas dari Dewan Pengawas Media gitu ya. Tetap aja sebenarnya apa yang gue minta juga, bahwa memang media memang punya tanggung jawab sosial yang besar. Ya. Artinya sebenarnya walaupun konten cewek seksi pun tetap harus diawasi sebenarnya. Tetap, kalau gila kalau media nggak diawasi, nggak ada pengawasnya, nggak ada lembaga kalau nggak ada lembaga sensor ya ngaco-ngaco juga. Iya. Gitu. Nah kalau dari sisi followers yang bilang bahwa ini kopi. oh Di lagi meledak ini. Kalau santai aja, aman. Aman. Lagi gue nggak langsung ke lu kok. Dia gitu situ dulu baru mantul ke lu. Iya. Coba tunjukin mayat-mayatnya biar percaya. Tapi dalam konteks followers yang tadi Eko bilang bahwa Bang, kenapa di internet sekarang semua bikin pusing gitu. Ya kadang-kadang kan yang pusing ya lo sendiri ketika tapi juga bukan salah lo. Kadang-kadang kita dibajak oleh hormon kan. Gue di buku itu gue bilang. Bahkan kita dibajak oleh hormon gitu. Ya sorry to say kalau ada orang-orang yang gampang lagi marah. Pasti hormonnya lagi ngebajak dia untuk, ya kan? Kadang-kadang ya, tapi juga kita tidak boleh lemah pada hormon. Kita kan dikasih akal gitu loh. Ya kalau ngomongin selamanya yang banyak yang pusing ya nggak akan pernah hilang. Sesuatu stimulus dari luar kita kalau mata kita yang nggak akan hilang. Tapi dari sisi media tetap. Iya. Tetap harus bertanggung jawab lah terhadap dua konteks yang dianggap juga ada korbannya ya. Ada korbannya soalnya. Dan orang-orang zaman sekarang makin ada aja akal-akalannya kadang kan. Misalnya kayak platformnya melarang ketelanjangan, misalnya dikasih stiker. Walaupun stiker orang telanjang juga, tapi tetap aja tuh si platformnya ini telanjang gak sih gitu kan? Ada Masa yang nggak tahu gitu kan? Kan nggak Jadi mungkin. ditutup stiker. ditutup stiker, Tapi stikernya gambar telanjang. jadi tetap ya udah nikmatin aja. Dan justru emang sangat luar biasa menarik karena ternyata sangat mudah sekali mengakali kebijakan atau community guideline-nya sosial media gitu. Kalau kita perhatiin ya, jadinya apakah ini sengaja untuk undang traffic atau sebenarnya ya lolos aja gitu loh. Kan ini jadi salah satu hal yang menurut gue harus dikaji Nah secara inilah yang harus gue lawan. Ya algoritma. Contoh gue waktu itu nge-ban di mana Grans tidak sedang dalam arus utama. Coba Kurt-Kurtnya lah meninggal. Iya. Kelihatan dangkal. Kurt udah meninggal. Tapi Cepu Manik tetap membawa bendera Grans ketika dia tidak tren. Artinya sebenarnya Cepu Manik sudah terbiasa melawan algoritma. Kita nggak peduli. Oh pasar pengen ini bodoh amat. Sampai akhirnya Cepu Manik sekarang punya cufflink spesial di Grans Indonesia. Gue berani menyatakan gitu karena konsistensi dan melawan algoritma. Sekarang algoritma kalau nggak dilawan, ya kita lunjak dia. terus Kayak orang ya. Lewat nggak permisi. Bandungnya. Tahu numpang sarapan. Kadang-kadang kita juga kan suka kalau lagi scroll, kita suka konten-konten yang nggak disukain sama algoritma kan.
Ada konten-konten contohnya kayak materi, anti materi, apalah. Oh gue pengen tahu fisika walaupun gue bukan orang fisika kan, pengen tahu oh ternyata dunia ini terbentuk dari ketiadaan. Aku bisa materi dan imateri. Konten-konten gitu mana laku di algoritma, tapi demi pengetahuan. Algoritma itu kan cuman mesin yang memuja keterlibatan. Iya. Penggemarnya Pak Harto akan digiring terus dengan konten-konten Pak Harto. kehebatannya Pak Harto. Iya. Yang ini, yang satu udah pasti bentrokan karena yang satu dimanjakan oleh hater, yang satu dimanjakan oleh para lovernya. Terus kita digiring-giring sama. Nah, gue di buku ini justru banyak yang gue lawan. Makanya ada pahlawan-pahlawan harian yang kita bahas waktu itu di Endah, di Ears House. Ada para penjual kaos yang ditonton hanya cuma 3 orang tapi dia menikmati hidup. Itu kan dia sedang melawan sebenarnya. Karena mesin gak suka sama dia. Tapi bodo amat gitu. Lo menulis ini nih isu yang lo tangkap itu periode waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Untungnya karena gue selalu bilang karena gue termasuk vokalis dan penulis yang cukup bawel di sosial media. Merangkum buku ini enak banget. Tinggal comot-comot aja isu yang pernah gue angkat. Karena gue cukup bawel di sosial media. Diangkat. Ini apa yang hubungannya dengan perlawanan gue pada algoritma. Oh ini cocok. Yang ketika gue juga ngebahas tentang AI Brad Pitt sebagai lonceng bahaya. Bahwa muka gue pernah dipakai oleh cowok-cowok di Tinder untuk menggoda wanita. Bahkan menipu wanita. Dan cewek-ceweknya pada akhirnya pada nge-DM gue. Salah satunya adalah gue angkat juga di situ. Bahwa sepintar apapun lu ketipu juga. Ini ada kisah di Italia yang tertipu oleh AI Brad Pitt di rumah sakit sampai miliaran, 14 miliar apa. Nah itu termasuk di dalam kehidupan gue samain bahwa gue juga pernah dipakai. Dan cewek-cewek itu akhirnya pada nge-DM gue karena menemukan yang asli. Sampai menuntut lapor ke istri gue dan lain-lain. Nah itulah makanya bahwa kita jangan mau terus disetir oleh teknologi, tapi kita yang menyetir teknologi jangan diperalat, tapi kita memperalat teknologi. Ini kebalikan semuanya. Lebih cerdas kita harus lebih cerdas dari handphonenya. Nah itu kalau Eko nanya kapan bagaimana mengumpulkannya justru gue gampang karena gue sering tanya jawab sama followers. Nah yang gitu-gitu tersimpan kan ada tuh di highlight. Yang nanya siapa nih? Yang nanya siapa, yang jawab siapa? Harus jelas dulu. Karena tanya jawab. Yang nanya siapa? Bisa jadi followers, nanya followers. Ya kan? Terus dia screenshot. Seru ya. Bisa jadi juga begitu kan? Kalau dibilang tanya jawab mah. Jadi kalau ditanya ini buku kapan ya sejak banyak isu yang telah gue lontarkan, gue gabung lagi aja di sini. Karena gue melihat hampir tidak ada isu politik bahkan di sini. Ada. Dalam artian gini. Koruptor. Ya. Gue koruptor ngebahas. Koruptor dibahas, tapi dalam artian gini. Dalam konteks bahwa kita lagi ramein MBG dalam ya, itu udah lewat. Ini sebelumnya. Oke. Jadi kayak kalau koruptor menarik karena seperti kita lihat koruptor itu. Gue suka tuh sama bahwa dia pingin koruptor tuh udah bukan lagi diksi yang pantas gitu. Harusnya lebih kejam lagi. Iya. Karena akhirnya kita saking terbiasanya, itu udah kayak dianggap, kayaknya biasa aja deh. Jadi terlalu sopan. Betul. Karena kalau dibilang, bapaknya ini koruptor. Kaya dong. Jadi ada unsur positif kan. dia mengandung unsur positif tetap. Kaya punya rumah di sini. Lah gak kaya-kaya amat. Rugi amat korupnya. Gitu narasinya. Iya benar. Tapi di sini juga gue justru mengkritik orang yang baca juga bahwa kita semua tuh gampang memaki tapi gampang melupakan. Gue juga bahas. Iya. Tapi gue setuju banget tuh kalau misalnya akhirnya gue mencoba membayangkan seandainya bahkan anggaplah gue korupsi. Gue kemudian dapat diksi baru yang bisa melabeli gue supaya gue malu. Tikus rakyat misalnya gitu. Terus gue ngebayangin anak gue akan ketemu temennya. Bapak lu tikus rakyat ya? Wah itu gila pukulannya pasti.
itu akan sangat luar biasa banget tuh untuk Bapak dampaknya. lo garong APBN ya. Itu beda tuh pas itu. Bapak lo maling nggak? Bapak gue masih hidup ya. Bukan, ini contoh. Oh, contoh. Bukanlah serius tadi. Tapi kan kadang-kadang kata-kata itu kan kekuatan budaya dan kata korupsi itu memang bukan hanya terlalu sopan, terlalu akademik. Oke. Itu sebel banget. Bukan hanya terlalu sopan, akademik banget itu istilah. Sampai orang tuh nggak jijik. Sampai ada rumusnya kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan korupsi. Hitung apa sih? Hitung kerugian ya? Makin matematis sama dia. Akademis banget kan. Akademis banget. Jatuhnya jadi kayak ini ya. Hei dasar kamu binatang berkaki 4. Harusnya kan anjing aja ya. Iya. Itu sih terlalu akademis. Kalau terlalu akademik kan istilahnya kan jadi yang, iya kan? Iya, terus apa? Kita kan bisa mengumpat dan lain-lain itu kan, itu kekuatan budaya. Kita harus mulai dari perubahan bahasa. Gue makanya males banget bilang koruptor tuh, gue males banget. Coba kita ganti hat. Beberapa diksi yang sudah kita anggap sangat sopan. Pemerkosa. Pemerkosa sangean. Tapi nggak semua sangean memerkosa ya. Iya sih. Keren. Sangean jadi komedi. Oh iya ya, sangean jadi Coba komedi. pemerkosa. Biji murah. Keren tuh. Kalau di media juga keren. Jadi kayak ini kan terhina kan. Sahat dihukum 15 tahun karena bijinya murah. Jangan saya contohnya. Oke. Terlalu fit the profile. Lagi pula kalau disingkat juga masih keren birah ya. Seorang pemuda pelaku bira. Bira apa tuh? Biji murah. Tapi lagi balik ke akademis dong. Oh iya, Balik ke jangan. akademik Oh jadinya. iya. Jangan Jadi jadi sopan. keren, jangan harus jadi- harus jadi sangat terhina loh. Terhina gitu. Oh iya. Kocil. Kocil tuh apa sih? Kocil. Maaf ya editor. Maafin saya. Tapi ini Ini nggak ada larang dari produser ya, jangan gitu, nggak ada di sini ya. ada. Kalau udah gue Nggak duduk ada. di sini mah nggak ada. Iya orang dia yang punya. Produser juga bingung. Dia kadang ngomong kotor. Jadi terakhir ya. Ah nggak mau, bisa terakhir. Oke, kalau gitu besok kita akan. Masa berhari-hari podcast kayak kemah. Lah, ini punya gua. Iya bener. Tapi kan abang ini punya kehidupan. Tadi ada anak istri yang harus ditemuin. Gak, dari buku ini pasti kan lo sebenarnya gue yakin banget kemarin Negara sama Sinar datang, Aden juga datang, anak istri lo datang gitu ya. Kan lo pasti sebenarnya tetap ingin bertujuan buku ini tuh akan lo persembahkan lah buat anak-anak gitu. Tapi di saat yang bersamaan ada beberapa adegan yang emang gue kutip bagaimana hubungan lo sama Sinar dan Negara. Salah satunya bagaimana cara lo menegur satpam, security yang kemudian bukakan pintu, itu ada semuanya di sini. Tapi yang pengen gue tanyain ke lo itu pegangan hidup lo, navigasi hidup lo, peta yang lo pegang kuat, yang lo anggap bahwa anak-anak lo tuh harus punya pegangan yang sama. Yang ini mutlak. Ini adalah peta hidup gue, navigasi hidup gue. Kalian harus sama. Ada nggak? Di buku ini. Gak cuma di buku ini. Yang buat lo, dari diri lo. Apaan aja, bisa buku, bisa pokoknya pegangan hidup lo yang lo anggap bahwa ini lo harus pegang juga nih. Oh, sebenarnya sih kalau gue bahas konteks buku ini dulu ya. Sebenarnya kalau kalian baca tentang anak-anak gue, di situ sebenarnya ada bahasan thanks to-nya. Dia thanks to sebenarnya. Ya. Bukannya di artikelnya, malah di thanks to. Nah, kalau pikiran kamu suatu-suatu udah makin dewasa, bacalah buku ini karena apa? Ayah sedang bercakap-cakap di eranya kamu. Dan eranya kamu tuh perlu dikritik tahu. Ya. Bukan semata-mata ayah anti sama teknologi, kan di lagu gue juga sama sekali. Ku tak anti teknologi tapi hanya ingin jadi manusia lagi. Luka ini harus berakhir. Nah, si Sinar Negara juga gue kasih tahu bahwa ayah bukan anti, tapi era kamu harus dikritik tahu nak. Buat orang-orang yang hari ini belum sempat lahir. Ya. Demi kehidupan yang lebih baik dari sekarang gitu. Nah, karena bapaknya tuh sosok yang doyan dibecandain sama mereka.
Sekarang nih kalau kebayang kok gue kalau ngebahas semua isi buku ini kan terlalu berat buat dia. Sangat berat. Gue nggak hampir Untuk di saat sekarang ya. sekarang. Ini Tapi mungkin pada saat mereka dewasa, lo setidaknya amit-amit kita udah nggak ada, lo tuh kayak lo pengen ngobrol sama gue nih. itu. Yang dulu mungkin lo nggak mengerti, mungkin sekarang lo bisa ngerti. Itu. Jadi bahwa bokapnya, di era itu ayah tuh pernah marah-marah sama generasi ini ya. Gitu. Jadi ketika nanti pikiranmu sudah dewasa, kamu baca buku ini. Bapak pernah ngeritik eranya kamu. Gitu. Kenapa eranya kamu? Karena saya dan Eko pernah ngalamin bukan era digital gitu. Ini gue ngalamin nih gitu selama itu. Nah makanya di buku itu terakhirnya adalah judulnya adalah Merindukan Kenakalan gitu. Jadi di situ gue tulis ya gue harus menghentikan tulisan ini karena tapak-tapak kaki anakku udah datang dari sekolah. Gue nggak mau lagi melewatkan kesempatan bersenang-senang dengan anak-anak gue. Makanya kemarin pada saat bedah buku gue senang banget kok. Karena akhirnya dia ngelihat bapaknya secara mengejutkan. Bokapnya yang gue bully di rumah. Mereka kan bully-bully gue terus. Macam-macam lah bully. Ayah nih, ayah jangan gitu dong. Ayah jangan pakai baju kayak gitu dong ya. Tiba-tiba kemarin ya mereka lumayan shock dan ngeliatin bapaknya. Gitu. Apa yang bikin mereka shock sebenarnya? Ya kan gue gak pernah ngomong seserius itu di rumah. Gue jarang banget ngomong seserius karena gak akan nyambung. Emang semua ayah tuh aktor tau di rumah. Serius. Lo ngambil peran apa di rumah? Gue kalau dia akademik banget sama anaknya kan. gue Tasmania. Mindless. Tasmania itu mindless. Dia cuma bisa marah. Ya tapi kadang ada seriusnya. Tapi biasanya 10% lah dari 100% kehidupan gue yang mereka taunya sosok bercanda, sosok yang gitu. Oh bisa gini ya, dang ding ding. Anaknya umur berapa? Gak bisa bercanda itu lagi. Meskipun sebenarnya ya semua katalog tentang diri kita, tentang Eko misalnya anak-anaknya sekarang katalognya sudah terbuka lebar di sosmed kan. Ya, betul. Dulu kan kita kalau nggak deketin cewek, bapaknya kerja apa? Bapaknya killer nggak? Galak nggak? Kita nggak pernah tahu zaman dulu kalau nggak deketin cewek, bapaknya kayak gimana. Sekarang katalognya terbuka lebar. Lihat aja IG-nya, bapaknya ngapain. Sebenarnya juga anak-anak kita sebenarnya, tapi kan secara langsung kemarin pada saat talk show itu kelihatan tuh. Lumayan mereka berdua agak-agak kaget gitu. Nggak seperti bokap yang ada di rumah. Ini peta realitasnya makin jelas kelihatan. Benar, perlahan tabirnya kebuka. Oh selama ini bukan AI. Saya kira AI, dia manggung-manggung ke AI. Oke Chan, terima kasih. Tapi terakhir sebelum kita tutup, apa yang akan lo lakukan dengan Cupu Manik? Ini kita kasihlah porsi untuk Cupu Manik. Oh iya benar. Apa yang akan lo lakukan dengan Cupu Manik ke depannya? Iya, bentar lagi Cupu Manik akan mengeluarkan lagu sutradara video klipnya pas mau ngegarap gitu. Wah gila. Ini kayaknya ternak haters lo yang dulu benci sama lo akan jatuh cinta juga akhir lo. Oh iya sedap. Udah jadi single. Gue gak mau ngasih tahu tema lagunya apa, tapi yang jelas ini cukup besar dengan gagasan kemanusiaan yang sangat besar. Orang gak akan nyangka Cupu Manik bersuara di wilayah ini. Orang gak akan ada yang nyangka, gak pernah nebak gitu. Wah akhirnya Cupu Manik bersuara juga di wilayah ini gitu. Oh ngomongin bakwan Malang. Gak penting. Masalahnya gak penting. Iya baru tapi gak penting. Masih yang penting gak sih? Baso. Bawang goreng. Gak penting jujur. Hatersnya makin nge-hate. Terima kasih banyak Chandra Hendrawan Johan C. Jangan lupa buat kalian dibeli bukunya Luka Kolektif Manusia Digital. Sudah bisa diakses di belinya bisa di mana aja? Dengan lihat Instagram gue, Instagramnya Chandra ya, C Cupu Manik atau hubungi Gopal. Nanti ada di bio ada ya? Di bio ada ya? Ada di bio. Atau kalau mau juga bisa pesan lewat Eko juga, Eko nanti ngabarin gue. Oke, boleh. Beli sama saya bisa.
Dan Mas saya. 275. Oh, sama saya gope guys. Sama saya gope. Karena buat bayar kosan. Oke, gue gak mau dimanfaat. 125.000 ya. 125.000. Udah dapat. Ini benar-benar kumpulan-kumpulan catatan yang menurut gue Gampang dikunyah kan kok? Gampang dikunyah kan? Gampang dikunyah. Dari halaman manapun kalian boleh buka. Menurut gue gini. Menurut gue adalah ini adalah salah satu media bagaimana caranya si Chandra atau si Cecu Manik ini berakrobat kata gitu, tapi bisa dengan mudah kita mengerti. Karena ada ceritanya, ada narasi yang kemudian bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap apa yang dia tulis. Jadi ini salah satu buku yang bagus sekali, memberikan kesadaran buat kita bagaimana cara kita memandang sosial media, dan mudah-mudahan Sahat bisa memberikan penutup yang lucu. Silakan Sahat. Luka kolektif. Manusia digital. Dari situ kita tergambar sekali bahwa sebenarnya dalam hidup digital Jadi serius. kita diberikan banyak tantangan dan kita diberikan banyak celah untuk mendapatkan luka. Namun dari buku ini kita belajar bahwa sebenarnya luka itu harus ditegur dan disapa sebelum akhirnya kita sembuhkan. Mengutip dari lirik seorang legenda Chrisye yang mengatakan bahwa ini hidup wanita si cupu-cupu mandi. Saya nggak tahu tuh maknanya apa, tapi jangan lupa nonton NDD ngomong di depan karena yang ngomong di belakang cuma tukang beca. Thank you.